Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Kasimirus, pengaku iman. Santo Kasimirus dilahirkan pada tahun 1458 sebagai putra Kasimirus keempat Raja Polandia. Ketika usianya 13 tahun, Kasimirus mendapat kesempatan untuk menjadi raja di negara tetangga Hungaria. Tetapi ia menolak. Kasimirus menghabiskan sisa hidupnya dengan berusaha mengamalkan nilai-nilai Kristiani. Kasimirus berusaha selalu penuh sukacita dan bersahabat dengan semua orang. Di tengah-tengah kesibukannya, Kasimirus melakukan usaha untuk membantu dirinya sendiri bertumbuh secara rohani. Kasimirus seringkali berpuasa dan tidur di lantai kamarnya sebagai silih. Ia berdoa setiap hari. Kadang-kadang bahkan pada waktu tengah malam, ia suka merenungkan dan berdoa tentang sengsara Yesus. Kasimirus juga mengasihi Santa Perawan Maria dengan cinta yang istimewa. Untuk menghormatinya, seringkali ia mendaraskan pujian-pujian yang indah. Kesehatan Kasimirus tidak pernah prima. Namun demikian, ia seorang yang pemberani serta kuat pendiriannya. Kasimirus senantiasa melakukan apa yang ia anggap benar. Kadang-kadang, ia bahkan memberikan nasihat kepada ayahnya yang menjadi raja, agar memerintah rakyatnya dengan adil. Kasimirus selalu melakukan hal ini dengan rasa hormat yang besar kepada ayahnya, sehingga ayahnya mau mendengarkan nasihatnya. Kasimirus amat mencintai serta menghormati kemurnian. Orang tuanya mendapatkan seorang gadis yang cantik serta saleh untuk dinikahkan dengannya. Kasimirus anakku, kemarilah nak, ada yang ingin aku sampaikan padamu. Ya ayah, ada apa? Ayah rasa umurmu sudah layak memiliki seorang pendamping. Ayah sudah menemukan seorang wanita cantik yang tepat sebagai pendampingmu. Terima kasih ayah, namun aku sudah menetapkan hatiku hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi Kasimirus lebih memilih untuk mempersembahkan hatinya kepada Tuhan saja. Kasimirus meninggalkan cara hidupnya yang mewah dan kehormatan duniawi, lalu memusatkan perhatiannya pada doa, puasa, dan tapa. Banyak waktunya dihabiskan untuk berdoa. Pagi-pagi sekali ia sudah berdiri di depan pintu gereja untuk mengikuti perayaan Misa Kudus dan mendengarkan khotbah. Ia juga lebih banyak memperhatikan kepentingan kaum fakir miskin dengan membagikan harta kekayaannya. Cinta kasih dan hormatnya kepada Bunda Maria sangatlah besar. Omni die hic Mariae, atau mengasihi Maria kini dan selalu, adalah semboyannya. Semua usahanya untuk memusatkan diri pada doa, tapa, dan puasa membuat dia menjadi seorang beriman yang saleh. Kasimirus menjadi orang kesayangan warganya, terutama kaum miskin di kota itu. Kasimirus meninggal dunia pada tanggal 4 Maret tahun 1484 karena penyakit sampar. 120 tahun kemudian, kuburnya di Katedral Wien dibuka kembali dan relikwinya dipindahkan ke sebuah kapela.
Tubuhnya masih tampak utuh dan menyebarkan bau harum. Tulisan doanya, "Mengasihi Maria, kini dan selalu," masih terletak rapi di kepalanya. Hal ini menunjukkan bahwa devosinya kepada Maria merupakan suatu persembahan yang berkenan di hati Maria. Saudara-saudari, pernahkah kita melayani orang lain? Atau justru kita yang dilayani orang lain? Yesus Kristus tidak hanya mengajar para muridnya dengan kata-kata, tetapi juga mendidik mereka dengan perbuatan nyata. Apa yang diajarkannya, itulah yang diperbuatnya untuk meyakinkan para muridnya bahwa nilai melayani itu harus dibuktikan dalam perbuatan nyata. Yesus mengajarkan dan mendidik muridnya dengan teladan hidupnya sendiri. Ia menghendaki agar diikuti oleh para muridnya secara jujur dan ikhlas tanpa pamrih. Salah satu teladan hidup yang diajarkan dan diwariskan oleh Yesus kepada ke-12 muridnya itu terjadi pada malam perjamuan terakhir, yaitu saat pembasuhan kaki mereka. Suatu tindakan simbolis yang mengandung arti pelayanan dan sikap rendah hati. Kita sebagai anggota tubuh gereja diutus oleh Yesus Kristus untuk meneladan dirinya. Umat Allah yang telah terpilih ini harus menjadi pribadi yang mau saling melayani dan berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Dengan demikian, misteri pembasuhan kaki para rasul yang dilakukan Yesus akan tetap terlaksana di kehidupan menggereja selanjutnya. Hal inilah yang akan menjadi embun kesegaran dan pelega kehausan untuk melayani orang lain di dalam kehidupan menggereja di zaman sekarang ini. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah Orang Kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Kisah Orang Kudus selanjutnya.